Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wal istiqamah walladzi amara alaina bid'watil islamiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atin hasanah tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang mukhlisin. Semua kita dalam rahmat Allah menjalankan ibadah Jumat yang luar biasa ini. Sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya bersyukur nikmat iman dan takwa itu masih menancap di dada kita masing-masing, sehingga istiqomah kita di dalam menjalankan ibadah, istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita jalankan sehari-hari. Wabil khusus menjalankan ibadah sholat fardu, dan spesial hari ini adalah yaumul Jumat sayyidul ayyam. Kita hafal ila nudiya li sholati yaumil Jumat fas'au ila dzikrillah wa dzikrillah baik. Kalau dipanggil menjalankan ibadah Jumat, segera kita harus menjalankan aktivitas perdagangan, bisnis, perekonomian, mikirin dunia dan lain sebagainya, hanya untuk taat tunduk patuh kepada Allah, menjalankan ibadah Jumat. Saudara, ini adalah perintah umat Islam sedunia sama. Karenanya baik di Mekah, Madinah, negara Eropa, Amerika, Asia, termasuk Indonesia, kita sama umat Islam sangat tunduk dan patuh atas perintah Allah. Ini wajib kita syukuri, dan syukur berikutnya adalah syukur panjang umur, nikmat kesehatan, diberikan nikmat yang luar biasa. Wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Bahkan wahai ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, akan sanggup kita menghitung nikmat Allah. Sidang Jumat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa ini adalah bulan Maulid. Jangankan bulan Maulid, bulan-bulan lain pun kita diseru untuk selalu perbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika muazin di seluruh masjid sedunia mengucapkan kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ini sesungguhnya ada iklan, maklumat, bahkan fiilnya fiil amar, ya ayyuhalladzina amanu shollu. Kita diperintah untuk bersolawat kepada Kanjeng wa sallimu taslima. Saudara, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Redaksi boleh bebas sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk sholawat tibil qulub dan sholawat yang lain yang sudah diamalkan oleh, yakin saya, jamaah masjid Al-Qudwa ini rajin mengamalkan sholawat. Dan itulah senjata kita di akhir zaman yang luar biasa. Pengaruh globalisasi teknologi, anak-anak kita luar biasa dijajah dengan sebuah handphone, kadang mempengaruhi degradasi moral, kenakalan remaja, kenakalan anak sekolah, bahkan kenakalan orang tua. Alhamdulillah, subhanallah. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di nama wa istudil kami memakai akhlak. Rasulullah hadir ke muka bumi ini, saudara, tidak lain tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah,
di mana itu akhlak, bagaimana akhlak, perspektif Islam terhadap akhlak seperti apa, maka Rasulullah diutus di negara yang sangat tandus, Arab Saudi. Tapi jangan salah, yang dulunya inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah. Dulu memang orang menangis, rasanya panasnya luar biasa, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Tapi itu adalah alladzi bi Bakkah. Semua jamaah haji Indonesia kalau ke Mekah, maka yaki bukaan itu artinya menangis. Baru melihat Masjidil Haram saja sudah nangis. Dan kerinduannya luar biasa. Anehnya nangis gak kapok, ingin berulang-ulang umroh, berulang-ulang haji. Itu hebatnya labbaik Allahumma hajjan dan labbaik Allahumma umrah. Dan kita rutin berkala dan lain sebagainya. Allah mudahkan rezeki kita dan anak cucu kita untuk menjalankan ibadah ke tanah suci. Amin. Dan dimudahkan umroh dan haji kita. Kawan-kawan kita yang saat ini lagi musim umroh dan diberikan keselamatan umroh makbulah insyaallah. Dan haji tahun depan, haji itu sesungguhnya memang menggunakan antrian, tapi ada haji-haji khusus yang untuk mempercepat bapak-bapak jamaah sekalian umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi duitnya banyak. Kontrakan bisa dilepas satu. Pengen cepat haji Pak Ustaz, siap. Labbaik Allahumma hajjan, gak ada yang susah. Dan inna ma'al usri yusra. Idza faragta fansab ila rabbika farghab. Selesai saudara. Kalau Allah sudah punya mau, jalannya ada saja, kita tinggal cari solusi-solusi terbaik untuk menjalankan ibadah itu. Sidang Jumat yang mulia, dalam konteks Maulidin Nabi, ini jutaan umat Islam Indonesia wabil khusus, terutama saya subhanallah Jabodetabek khususnya, dan apalagi masyarakat Betawi jangan ditanya kalau bicara Maulid Nabi. Nah ini saudara yang harus kita lestarikan, memperingati peringatan hari besar Islam yang Maulid Nabi ini, sekalipun itu hukumnya ada yang bilang sunnah, ya kan? Versi Betawi boleh aja, malah kita wajibin aja itu Maulid Nabi. Saking kita cintanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gak ada gunanya orang bilang cinta, gak ada pengorbanan. Kita saja bilang kepada istri, aku cinta kepadamu, apa buktinya? Kasih nafkah, beli mobil, beli kontrakan, rumah yang cakep, pasang AC kalau panas. Cinta kita kepada Rasulullah juga sampul. Kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, wujud cintanya apa? Cintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nurullah, cahaya Allah. Adanya di Nur Muhammad saudara. Karenanya Muhammad Nabi kita. Kita kalau manggil Muhammad tadi kita songong. Kanjeng Nabi maka dikasih Sayyidina Muhammad. Jadi kalau orang yang gak suka dengan Sayyidina itu harus ngaji lagi. Orang-orang yang masih memperdebatkan Maulid itu bid'ah, suruh ngaji lagi. Ilmunya masih cetek. Karena saudara gampang membid'ahkan orang. Tahlil bid'ah, Yasin bid'ah, Maulid bid'ah. Ini salah saudara. Disuruh ngaji lagi, wawasan kebangsaannya harus diperluas, wawasan internasional harus berkembang. Karenanya kalau kita sepakat dengan imam, ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, gak ada masalah. Tapi ingat, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang beriman itulah harus saling menjaga ukhuwah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu lebih mahal dari itu. Apalagi menjaga persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamnya itu sendiri. Ada internal, ada eksternal. Internalnya sama Muslim. Andai ada khilafiyah, istilah ummatul rahmah. Perbedaan umatku adalah umat. Saudara jangan caci maki, jangan jelek-jelekin, jangan menjatuhkan. Kita semua sesungguhnya kena sindir sama Allah. Surat Al-Hujurat, surat ke-14, surat ke-49 masuk tauhid. Mulai dari ayat 9, 10, 11, 12, 13 luar biasa saudara. Dan itu kalau kita kaji berjam-jam. Tapi intinya adalah umat Islam harus mengembangkan ukhuwah Islamiyah. Ketika memperingati Maulid Nabi, sesungguhnya Nabi Allah Muhammad SAW adalah bapak persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan bapak internasional. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya itu, yang disebut-sebut bukan istrinya Aisyah, bukan istrinya Khadijah, bukan anaknya, bukan keluarganya, bukan sahabatnya, tapi yang disebut
Karena kalau Rasulullah mencintai kita, apa cinta kita kepada Kanjeng Nabi? Suruh maulid aja susah, baca berjanji gak mau. Suruh kontribusi peringatan maulid gak jelas, bikin RAB apa itu? Rencana anggaran belanja maulid. Kira-kira ngadain maulid habis 20 juta, nyumbang hanya cepet. Ini bagaimana cinta kepada Kanjeng Nabi? Saudara, cinta itu perlu pengorbanan. Nah, pengorbanan kita apa? Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jihadkanlah. Nah, jihad ini gak harus ngancurin, gak harus merusak sono sini, gak harus anarkis, tapi maknanya adalah mujahadah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, menegakkan kebenaran melalui amwalikum dulu. Kalau anfusikum banyak rata-rata. Ya kalau saya ke masjid, saya ini. Tapi kalau memang nggak mampu, nggak punya uang, nggak masalah. Karena mujahadah itu yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pikiran dengan pikirannya, yang punya duit dengan duitnya. Sumpahkan berkontribusi sama-sama masjid yang sama-sama kita cintai. Nah, kalau ada dibangun kebersamaan, sehingga memakmurkan masjid juga bisa dengan bersama-sama memikirkan. Nah, tentunya ada ketua. Nah, ketua itu ibarat di negara presiden yang harus diikuti. Menteri harus tunduk patuh kepada presiden. Nah, jamaah harus tunduk patuh kepada ketua DKM. Nah, pertanyaan kenapa Pak Ustaz saya harus patuh? Ya, karena memang DKM ini ditunjuk oleh saudara. Dipilih, sama juga kita harus tunduk patuh kepada lurah, camat, kepada Pak RT RW saja. Mulai bawah secara pemerintahan. Kita harus siap kalau bicara administratif, saudara. Tapi ya, innamal ulama warasatul anbiya, kata Rasulullah SAW. Jadi kita bicara maulid ini luas. Kenapa innamal ulama warasatul anbiya? Karena ilmu para ulama yang sudah sangat tinggi itu menjadi pewaris Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya meneruskan dakwah Islamiyah, qalan wa fi'lan, secara ucapan, perbuatannya yang bisa merepresentasikan, menerjemahkan aqwalur Rasulillah. Ucapannya Kanjeng Nabi itu seperti ini dalam kitab seperti ini. Bagaimana sholatnya Kanjeng Nabi? Misalnya, shollu kama ra'aitumuni usolli, ini dalil yang dipakai mereka yang sering mengajar kita. Sholatlah seperti kalian melihat saya sholat. Makanya langsung kembali ke Quran hadis, kata dia. Kapan ente ketemu Quran hadis? Kapan ketemu sahabat? Kapan ketemu Rasulullah? Sedang kita sudah fase 15 abad yang sampai. Nah, maka ini nama ulama warasatul anbiya. Dan para ulama itulah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Rasulullah ditanya sahabatnya, "Ya Rasulullah, man akramun nas?" Siapa orang yang paling mulia menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab Rasulullah, qala aqahum. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semua ini. Jadi kalau jamaah kita ini 500, siapa yang paling cakep takwanya? Itu yang paling mulia, saudara. Bukan yang mobilnya 4, bukan yang investasi banyak, ATM yang penuh. Bukan, saudara. Aqahum. Mereka sekalipun ekonominya lemah, tanda kutip, tapi kalau iman dan takwanya the best, terbaik, menjadi uswah hasanah, boleh jadi dia yang paling mulia. In akramakum, ayatnya indallahi atqakum, surat Al-Hujurat juga. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sidang Jumat rahimahullah, karenanya saya menghimbau memotivasi agar peringatan-peringatan Maulid itu selalu diadakan. Biasanya kalau Muharram syiar Islam ada juga yang bagus sekali di Betawi itu cukup, alhamdulillah ya. Syiar dalam bidang Muharram tahun baru, bukan merayakan cegar-cegernya ketika 1 Januari aja, tetapi Muharram juga luar biasa diselenggarakan. Bulan Maulid apalagi sudah, dan Maulid ini sangat panjang, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Terkadang sudah Rabiul Akhir habis pun masih ngadain Maulid, daripada kagak dia ngadain karena saking semangatnya cinta. Dari satu majelis ke majelis, dari majelis taklim ibu-ibu kita ngadain Maulid hadir.
Kemudian musola ngadain, masjid ngadain. Nah ini wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ini syiar ini sudah. Nah syiar ini penting, makanya hidupkan majelis taklim. Saudara, ketika Rasulullah SAW di Haji Wada, what is the meaning Haji Wada? Apa itu Haji Wada? Haji Wada adalah haji perpisahan dengan Nabi, karena di tahun itu Rasulullah SAW adalah meninggal dunia. Maka peristiwa juga Haji Wada. Beda juga saudara kalau ke Mekah tawaf wada, beda lagi tawaf wada, tawaf perpisahan. Itu betul haji wada, haji perpisahan. Kalau baru datang namanya tawaf kudum, tawaf ahlan wa sahlan, selamat datang. Tawaf wada artinya tawaf ketika pulang ke Indonesia. Saudara, haji wada ini beliau menyampaikan satu hadis, yaitu yakhtubu 'inda hajjatil wada. Begitulah kira-kira redaksinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taqwa. Nah, ini makanya rukun khutbah. Saudara, semua khotib gak sah khutbahnya kalau tidak wasiat takwa. Jadi khutbah mau panjang mau pendek, ini wasiat yang terpenting adalah takwa, saudara. Ini pesan Rasulullah SAW. Taqwa nomor 1. Nah, nanti saya terjemahkan. Kemudian yang kedua, wasallu khamsakum. Jaga salat tadi. Itu haji wada terakhir Rasulullah. Apalagi pesannya Rasulullah ketika meninggal dunia luar biasa. Ketika haji wada saja Rasulullah sudah berpesan kepada kita semua agar kita selalu menjaga takwa. Karena khotib tadi menyampaikan, ittaqilah haitsu ma kunta. Takwalah ente semua haitsu ma kunta, di mana aja. Mau di Jepang, mau di Belanda, nama orang Minang, lagi musafir tetap takwa, dari masjid sholat. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Wasallu khamsakum, menjaga sholat yang 5 waktu sudah. Wasumu sahrakum, jaga puasa kalian sahrakum di bulan kalian. Nah, bulan sahrakum di sini maksudnya marhaban syahrusiyam. Tetapi ada kanjeng Nabi memberikan contoh-contoh puasa sunnah bagi umat Islam, boleh memilih Senin Kamis dan sebagainya. Dan itu tidak wajib, artinya sunnah. Nah, sunnah ini bisa diambil. Kalau orang yang nggak kuat lapar ya nggak ngambil sunnah, ambil pahala yang lain. Masuk surga ini banyak banget, tidak harus melalui satu jurusan. Kalau kita nggak kuat satu, nggak bisa haji, ada caranya biar masuk surga. Nggak bisa umroh, ada caranya. Nggak bisa puasa sunnah Kamis, ada caranya masuk surga. Sama juga ketuanya ibu-ibu. Banyak pintu masuk surga. Tidak harus meridhoi suaminya nikah lagi misalnya, itu juga sama. Karena banyak pintu-pintu surga yang lainnya yang bisa ditempuh oleh kaum wanita. Jika cuma rahimahullah sumu sahrakum wa addu zakata amwalikum. Kemudian tunaikanlah zakat amwalikum. Amwal artinya harta kalian. Nah, zakatnya perspektifnya ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Ini kalau dibahas luas, kalau ditulis di buku juga sangat luar biasa. Apa itu zakat, bagaimana kaitannya, berapa, kapan dan lain sebagainya. Nah, saya pikir kita setiap tahun umat Islam sudah menjalankan itu, dan itu sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya saudara. Mulai yang saya pertama tadi. Terakhir katakan Nabi ketika khutbah wada adalah wa ati'u umara'akum, taatlah umarah kalian. Umarah dalam perspektif ini adalah kepemerintahan. Di dalam keagamaan ada kepemerintahan, kemudian keagamaan di luar itu adalah kementerian sesuai dengan yang saudara butuhkan. Ada kementerian sosial, kementerian dalam negeri yang semua mengatur urusan negara ini dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan keindahan bangsa kita, sehingga tetap terwujud persatuan dan kesatuan, terwujud negara kesatuan Republik Indonesia. Ada istilah NKRI harga mati yang harus kita cintai, hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Singkat yang bisa kami sampaikan dan bermanfaat dan bisa bertemu dalam khutbah lanjutan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit Allahu iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara la ilaha illallah wa la syarika lah iqaman liman jahada bihi wa kafara. Sayyidina sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil muhtar wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa rahmatullah. Ya ibadallah, ittaqullah min sima'il lagwi wa hududil qawl wattahu amma Allah Ta'ala marwa bi'amri balaghi bi nafsi wa sallam bi malaikati musabbihati kursi wa qala ta'ala mukhbira wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa salli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa jami'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.